Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello ladies and gentlemen, welcome back to my YouTube channel. Well, in this video I would like to share you about the material of text. What of text? Let's I explain to you about text. Di layar kalian sudah tampil dua buah gambar yang berbeda karakter. Yang satu tentang romance, yang satu tentang Snow White. Ya, tentang Romeo dan Juliet dan tentang Snow White. Mungkin di masa kecil kalian atau ya yang sekarang kalian sering baca mungkin salah satunya ada Romeo and Juliet atau pernah dengar sebelumnya tentang Romeo and Juliet. Ya, ini merupakan sebuah cerita imajinatif story yang termasuk dalam sebuah teks yang akan kita bahas. Ada Snow White dan ada Romeo and Juliet dengan dua karakter berbeda. Oke, kita lanjut. Di halaman berikutnya ada tentang Sang Kuryang dan ada juga tentang Cinderella. Yang satu tentang Myth and Legend, yang satu lagi tentang Fairy Tale. Nah, saya yakin kalian semua sudah pernah mendengar cerita tentang Cinderella dan mendengar cerita tentang Sang Kuryang. Apa dan termasuk teks apa cerita-cerita yang sudah kita lihat sebelumnya ini? Baik, nanti kita akan bahas. Tentunya sebelum kita membahasnya, mari kita majukan channel ini dengan kalian mensubscribe, kemudian like, dan boleh komen untuk kemajuan kita semua ya. Baik, kita mulai. Cerita-cerita atau yang sudah saya tampilkan gambar-gambar di atas termasuk pada teks apa? Ya, betul. Termasuk pada naratif teks, di mana naratif teks ini mengimajiner sebuah cerita, mengimajinasi sebuah cerita. Bisa jadi cerita hayalan atau memang cerita yang experiences gitu ya, memang pengalaman. Tapi kebanyakan naratif teks ini dibangun dengan cerita-cerita yang penuh narasi. Baik. Definisinya adalah a narrative text is an imaginative story to entertain people. Ya. Apakah pertanyaannya, apakah cerita Cinderella itu benar adanya? Apakah Sang Kuryang itu benar adanya? Apakah Romeo and Juliet itu benar adanya? Dan Snow White apakah ada di kehidupan nyata? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu mungkin bisa dijawab secara keilmuan. Salah satunya adalah bahwa mereka merupakan termasuk pada naratif teks yang merupakan hasil dari imaginative story. Tujuannya apa? Yaitu tentang untuk mengentertain orang atau menghibur orang. Purpose-nya adalah to entertain people. Baik, kita lanjut. Naratif teks menggunakan generic structure yang sering digunakan dalam rangkaian-rangkaian ceritanya. Karena naratif teks itu sangat khas. Khasnya adalah bahwa ceritanya merupakan sebuah cerita runutan. Dari A sampai Z itu dia merunut. A, B, C, D, E sampai Z itu merunut. Merunut artinya memang terangkai dengan baik. Mulai dari awal cerita, menceritakan siapa yang terlibat di situ. Kemudian tempatnya di mana, waktunya kapan. Ya, di sini termasuk pada orientation disebutnya. Ada introduction, karakter, kemudian describe the time. Ya, menceritakan waktunya kapan, kemudian karakternya apa. Kalau misalkan tadi contohnya adalah Sang Kuryang. Sang Kuryang itu berabad-abad lalu terjadinya. Karakternya adalah seorang laki-laki. Ya, seorang laki-laki yang jatuh cinta pada ibunya yang bernama Dayang Sumbi. Betul. Yang pada kelanjutannya menjadi sebuah legenda yaitu Tangkuban Perahu.
Kemudian di orientation, ada di bawahnya ada compilation. Compilation. Nah, compilation ini merupakan sebuah situasi di mana awal sekali mula sebuah cerita itu mulai naik, mulai klimaks. Misalkan dalam sebuah cerita Sang Kuryang, di mana ketika Sang Kuryang, ya, Sang Kuryang membunuh seekor anjing yang merupakan jelmaan dari ayahnya sendiri, yang kemudian dia bunuh karena dia merasa dia tidak setia kepadanya. Seperti itu ya. Kemudian dibunuhlah si Tumang itu, kemudian diambillah jantungnya yang disampaikan kepada ibunya seorang Dayang Sumbi, dan ternyata itu adalah ayah. Ya, itu awal mula dari masalah-masalah yang terjadi. Resolusinya apa? Akhirnya si siapa yang tadi Sang Kuryang itu diusir sama ibunya, ya, sama Dayang Sumbi seperti itu. Pada akhirnya ya terjadilah sebuah kisah romantis juga di sana dibumbui. Ternyata berlanjut Sang Kuryang itu cinta pada Dayang Sumbi yang sebenarnya ibunya, ya. Dan pada akhirnya Dayang Sumbi meminta untuk dibuatkan sebuah perahu besar dengan waktu yang sangat cepat. Dan akhirnya karena tidak berhasil, waktu keburu pagi dan Dayang Sumbi pun menolak. Akhirnya Sang Kuryang menendang perahu tersebut menjadi sebuah legenda, yaitu, ya betul, Tangkuban Perahu, karena perahunya itu gitu ya, ngebalik seperti itu. Seperti itu mungkin salah satu dari naratif teks yang memang termasuk mitos atau legenda. Seperti itu. Nah, seperti yang Bapak bilang bahwa jenis-jenisnya ada fairy tale gitu ya, ada fairy tale si Cinderella dengan fairy-nya, ada misteri, ada science fiction, ada romance seperti Juliet, seperti ya Romeo and Juliet, ada horror, ada fable, ya, ada myth and legend, dan history atau cerita-cerita sejarah seperti itu ya. Nah, ini yang bisa kita pakai di naratif teks. Mungkin pengalaman pribadi juga salah satunya bisa masuk ya, personal experience. Nah, apa sih yang digunakan atau ciri-ciri yang memang sangat signifikan dalam sebuah teks narasi atau naratif teks? Dalam naratif teks selalu menggunakan past tense, ya, selalu menggunakan past tense untuk menceritakan, karena tentunya seperti Sang Kuryang ini terjadi di masa lampau, sehingga ya betul, timingnya harus masa lalu, yaitu past tense. Kemudian advent of time, ya, benar-benar waktu yang sangat-sangat sangat lama misalkan, atau bisa jadi suatu hari misalkan, ya, suatu waktu seperti itu ya. Kemudian ada time conjunction. Nah, ada waktu sebagai sambungan waktu, ada when, then, suddenly, ada ketika itu, kemudian, tiba-tiba, dan sebagainya. Ada spesifik karakter. Karakter di sini yang spesifik seperti tadi adalah si Sang Kuryang, seorang yang memang satria, kemudian gagah, tapi kemudian dia jatuh cinta terhadap ibunya sendiri dan sebagainya. Ada action verb, ya. Action verb ini adalah verb yang menerangkan sebuah aksi. Tadi misalkan membunuh. Nah, ini ada ya. Action verb membunuh si anjing tadi. Kemudian mencintai ibunya dan sebagainya. Menendang, ya, perahu tadi. Membangun dan sebagainya. Pasti dia terbangun dari kata kerja yang memiliki aksi. Kemudian direct speech. Direct speech itu seperti bicara secara langsung. Misalkan Cinderella berkata, misalnya Cinderella says dan sebagainya, atau Sang Kuryang berkata, itu termasuk direct speech. Ya, silakan kalian cari tentang cerita-cerita naratif yang bisa kalian share ya nanti di tugas yang akan datang di depan. Oke, sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa komen di bawah ya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.